Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar anak-anak? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat hari ini. Mari kita nyanyikan lagu ini secara bersama-sama. Baik anak-anak, mari tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak menerima pujian. Pagi ini Tuhan, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Dan hari ini kami akan belajar materi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 5 dengan materi mengapa manusia jatuh dalam dosa. Kami minta Roh Kudus memberi hikmat bagi kami agar kami boleh memahami dan mengerti pelajaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Baik anak-anak sekalian, coba perhatikan penjelasan Ibu Guru. Adapun manusia pertama yang Tuhan ciptakan adalah Adam dan Hawa. Mereka ditempatkan di Taman Eden. Awalnya mereka hidup menurut kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita baca dalam Kejadian pasal 3, di sana diceritakan bagaimana pada akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena mereka tidak taat kepada perintah Allah. Sehingga pada akhirnya mereka menyimpang dari jalan Tuhan. Ya. Kemudian mereka ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Allah mengusir mereka dari Taman Eden yang mengakibatkan hubungan Allah dengan manusia semakin jauh dan rusak. Ya. Jalan hidup manusia semakin menyimpang. Tetapi dengan keadaan demikian, apakah Allah membiarkan keadaan manusia terus jatuh dalam dosa? Sebab Roma 6 ayat 23 berbunyi, upah dosa ialah maut. Dengan keadaan yang demikian,
Apakah Allah membiarkan Adam dan Hawa mengalami kematian atau maut? Tidak. Sesuai Yohanes 3 ayat 16 berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh kematiannya di kayu salib, Yesus merobek tirak pemisah antara Allah dengan manusia. Sebab ketika manusia berdosa, hubungan Allah dengan manusia menjadi rusak. Oleh kematian Yesus di kayu salib, Yesus merobek tirai pemisah antara Allah dengan manusia. Sekarang manusia disuruh untuk memilih, sebab hidup adalah pilihan. Jika kita memilih yang di sebelah kanan saya ini, maka hidup kita akan seperti kertas ini yang dibuang lalu dibakar. Tetapi ketika kita memilih pilihan yang ini, maka kita... Anak sekalian, mari perhatikan penjelasan Ibu Guru melalui tayangan berikut ini. Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 5 dengan materi Mengapa Manusia Berdosa. Kita sering mendengar kata dosa, tetapi anak-anak apa tahu arti dosa? Dosa adalah pelanggaran terhadap firman Allah atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan dosa, misalnya marah, iri hati, dendam, dan pikiran kotor. Manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan Tuhan dari debu dan tanah. Melalui lubang hidungnya manusia diberi napas kehidupan. Allah menciptakan manusia dengan berkarya. Artinya Allah membentuk manusia dengan tangannya sendiri. Karya Allah sangat sempurna karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dengan kata lain imago Dei dalam bahasa Ibrani. Sebagai gambar dan rupa Allah, manusia diberi sifat-sifat seperti Allah, antara lain kasih, akal budi, kesucian, keadilan, kebaikan, dan lain sebagainya. Allah menempatkan manusia, yaitu Adam dan Hawa, di Taman Eden. Dalam Taman Eden, segala kebutuhan sudah disediakan oleh Tuhan. Allah mengizinkan Adam dan Hawa memakan semua buah berbiji dan tumbuhan berbiji yang ada dalam taman itu. Allah juga memberikan larangan kepada Adam dan Hawa supaya tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang berada di tengah Taman Eden. Tuhan memperingatkan Adam dan Hawa, apabila mereka melanggar perintahnya, maka mereka akan mati. Sekarang kita melihat bagaimana awal mula manusia jatuh dalam dosa. Hubungan manusia dengan Tuhan di Taman Eden sangat indah dan harmonis. Manusia dengan penuh rasa hormat mendengarkan dan mentaati perintah Tuhan. Tuhan berjanji apabila mereka taat dan setia kepadanya, mereka akan dianugerahi hidup yang kekal. Iblis adalah musuh Allah. Ia tidak suka akan hal-hal yang baik. Ia ingin merubah hubungan manusia dengan Tuhan. Iblis memakai binatang yang paling cerdik, yaitu ular, untuk menggoda Hawa. Iblis memutarbalikkan firman Tuhan sehingga Hawa terjebak dan jatuh dalam dosa karena melanggar perintah Allah.
Proses kejatuhan manusia dalam dosa. Yang pertama, pencobaan manusia. Manusia dicobai melalui telinga, yaitu Hawa mendengarkan perkataan iblis. Kemudian melalui mata, Hawa melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan. Selanjutnya, melalui hati, di mana Hawa tertarik karena buah itu memberikan pengertian. Manusia dicobai. Manusia dicobai karena manusia mengalah. Hawa memetik buah itu lalu memakan dan memberikannya kepada Adam supaya memakannya juga. Setelah makan buah itu, mata manusia terbuka. Mereka merasa malu karena sadar bahwa dirinya telanjang. Mereka menutupi tubuh dengan daun ara lalu bersembunyi. Kita melihat bagaimana akibat dosa. Yang pertama, hukuman diberikan kepada ular, yaitu bahwa ular menjadi binatang terkutuk, berjalan dengan perutnya dan makanannya debu dan tanah. Hukuman kepada Hawa, bahwa Hawa bersusah payah saat melahirkan. Dan hukuman kepada Adam, bahwa Adam bersusah payah untuk mencukupi kebutuhan. Kesimpulan daripada materi kita hari ini adalah bahwa manusia bisa jatuh ke dalam berbagai dosa karena tidak menuruti firman Tuhan. Dan akibat dari dosa adalah putusnya hubungan manusia dengan Allah. Setelah anak-anak mendengar penjelasan materi tentang bagaimana manusia jatuh dalam dosa, maka ibu memberi tugas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, boleh dicatat, mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Yang kedua, apa akibat ketidaktaatan manusia kepada Tuhan Allah? Yang ketiga, seandainya kamu adalah Hawa, apa yang akan kamu lakukan jika dirayu oleh iblis untuk makan buah yang indah dan sedap dipandang mata? Padahal hal itu dilarang oleh Tuhan Allah. Yang keempat, hal apa yang dapat kamu pelajari dari cerita ini? Silakan dikerjakan. Tugas yang kedua, ibu akan bagikan, yaitu mengerjakan 10 pilihan ganda. Oke. Selanjutnya untuk PR di rumah, ibu akan memberi tugas untuk kalian kerjakan, yaitu menghafal Roma 6 ayat 23, di mana bunyinya, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian ayat yang akan anak-anak hafal dan minggu depan akan diujikan. Materi kita untuk minggu depan yaitu dampak dosa. Baiklah anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa. Di akhir pelajaran kami ini Tuhan, kembali kami bersyukur atas pimpinan-Mu dalam pelajaran kami hari ini, sehingga kami boleh mengerti bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa dan akibat-akibat dosa yang mereka perbuat. Kami minta Roh Kudus, biarlah Engkau memeteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Teristimewa, biarlah Engkau memberikan kekuatan kemampuan bagi kami, agar firman Tuhan yang sudah kami dengar saat ini melalui pelajaran agama Kristen dan budi pekerti kelas 5 saat ini
boleh kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Engkau memberkati guru kami yang sudah menyampaikan materi bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.